benarkah minum air dingin setelah makan bikin perut beku dan gagal mencerna? Di sebuah pasar yang sedang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba sekelompok orang berkumpul di sekeliling seorang tabib gadungan yang sedang berteriak lantang. Wahai warga! Barang siapa minum air dingin setelah makan, maka perutnya akan membeku dan tidak bisa mencerna. Orang-orang mulai khawatir. Ada yang langsung berhenti minum, ada pula yang bertanya-tanya. Abu Nawas hanya menyeringai kecil. Seorang pemuda bertanya, Abu Nawas, benarkah itu? Kalau minum air dingin, perut bisa membeku. Abu Nawas menjawab, kalau begitu, setiap penjual es keliling sudah bangkrut sejak lama karena pembelinya mati kedinginan di perut. Kerumunan tertawa. Tabib itu mulai kesal. Ini bukan urusan tertawa, Abu Nawas. Ini ilmu turun-temurun, bukan untuk ditantang. Abu Nawas menatapnya tenang. Kalau begitu, mari kita bandingkan dengan kenyataan. Yang dingin itu airnya, bukan tubuhnya. Tubuh manusia itu panas, bahkan lebih panas dari rasa malu Anda saat ini. Jadi begitu masuk, air itu langsung menyesuaikan suhu. Buktinya, tidak ada orang yang bertemu malaikat hanya karena minum es. Kerumunan kembali tertawa, dan tabib itu makin memerah. Tak kehabisan akal, tabib itu melanjutkan, kalau begitu, saya punya ilmu lain. Tidur setelah makan membuat makanan naik ke kepala dan bikin mimpi buruk. Orang-orang terdiam. Beberapa mengangguk seolah itu masuk akal. Abu Nawas mengangkat alis. Wahai tabib, kalau makanan bisa naik ke kepala, berarti kepala Anda penuh makanan yang salah arah. Kerumunan semakin riuh. Si tabib menukas, ini fakta. Kalau tidur setelah makan, makanan bisa naik ke otak. Abu Nawas membalas, otak bukan tangga, dan makanan bukan pendaki gunung. Yang terjadi adalah tubuh butuh waktu mencerna makanan. Kalau tidur terlalu cepat, tubuh bekerja sambil kita malas-malasan. Akibatnya dada terasa penuh. Itu yang Anda sebut mimpi buruk. Lalu Abu Nawas menambahkan sambil tersenyum, kalau makanan benar-benar naik ke kepala, maka yang pertama dimakan harus roti. Supaya kalau Anda marah-marah, orang bisa bilang, kepalanya empuk. Orang-orang tertawa sampai menepuk paha. Tabib itu tampak bingung, tetapi tetap berusaha mempertahankan wibawa. Baiklah, Abu Nawas. Kalau kau pintar, jawab ini, minum air kelapa setiap hari bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini banyak dibuktikan orang. Abu Nawas memandangnya lama, lalu bertanya pelan, kalau air kelapa menyembuhkan semua penyakit, kenapa dokter tidak buka praktik di pohon kelapa? Kerumunan tertawa lebih keras dari sebelumnya. Abu Nawas melanjutkan, air kelapa memang sehat. Mengandung elektrolit dan mineral. Tapi tidak ada satupun minuman yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalau semua penyakit bisa sembuh dengan satu buah, para tabib seperti Anda sudah tidak perlu berjualan mitos. Tabib itu mulai kehilangan kata-kata. Orang-orang kini beralih memperhatikan Abu Nawas sepenuhnya. Seorang ibu tiba-tiba bertanya, wahai Abu Nawas, saya dengar kalau bersin kuat, jantung bisa berhenti. Apa benar? Abu Nawas menjawab, kalau begitu, pasar ini sudah penuh jenazah setiap pagi. Kerumunan kembali pecah tertawa. Bersin memang membuat tubuh tegang sesaat, tapi jantung tidak berhenti. Paling hanya melambat sepersekian detik karena refleks tubuh, seperti ketika kaget. Kalau jantung berhenti, maka setiap yang bersin harus disolatkan. Orang-orang mengangguk, merasa tercerahkan. Tabib itu yang merasa dipermalukan, berteriak, kau merusak ilmu yang sudah diwariskan berabad-abad. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, ilmu yang benar akan tetap berdiri meski diuji berulang kali. Tapi mitos akan runtuh hanya dengan satu pertanyaan logika. Kerumunan hening, mendengarkan. Ada dua jenis ilmu di dunia, ilmu yang bertambah ketika diuji, dan ilmu yang hilang ketika ditanya. Jika sesuatu tak bisa dijelaskan dengan akal, pengalaman, dan kenyataan, itu bukan ilmu, hanya cerita untuk menakut-nakuti. Abu Nawas kemudian menatap tabib itu dan menambahkan, jika ingin dihormati karena ilmu, gunakan kebenaran, bukan ketakutan. Kerumunan bersorak. Tabib itu akhirnya melangkah pergi sambil menunduk, kalah oleh logika sederhana yang disampaikan dengan humor. Sementara itu Abu Nawas kembali duduk, menyeduh teh yang mulai dingin, lalu berbisik pada pemuda tadi, ingatlah, mitos kesehatan hanya kuat ketika orang berhenti bertanya. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum, dan pasar kembali ramai dengan hiruk-pikuk yang lebih ceria daripada sebelumnya. Tabib itu belum pergi jauh ketika seorang lelaki bertubuh besar buru-buru mendekat ke Abu Nawas. Abu Nawas, tolong jelaskan ini juga. Ada yang bilang kalau sering mandi malam, paru-paru bisa membeku dan menyebabkan sakit berat. Beberapa orang langsung menggosok lengannya sendiri, seolah merasakan dingin imajiner. Tabib yang tadi sudah lari setengah pasar pun berhenti dan menoleh, berharap isu ini bisa mengembalikan kehormatannya. Abu Nawas mengusap jenggotnya. Kalau mandi malam membuat paru-paru membeku, maka para pekerja malam yang membersihkan jalan sudah tidak ada satu pun yang tersisa. Kerumunan tertawa, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan tenang. Yang benar, mandi malam hanya berbahaya bagi orang yang sudah punya masalah tertentu, misalnya rematik atau suhu tubuhnya sedang tidak stabil. Bukan karena paru-paru bisa membeku. Paru-paru itu jauh di dalam tubuh. Air hanya menyentuh kulit, bukan organ dalam. Lelaki besar itu manggut-manggut, sedangkan tabib itu mulai terlihat gusar. Seorang anak muda di sebelahnya menyahut, Abu Nawas, aku dengar kalau sering makan pedas, usus bisa bolong.
Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata, kalau usus mudah bolong, maka pedagang sambal sudah dianggap pembunuh, bukan pedagang. Orang-orang tergelak. Kenyataannya, lanjut Abu Nawas, makan pedas memang bisa membuat perut iritasi atau buang air terlalu cepat. Tapi usus bolong. Itu hanya terjadi jika tubuh sudah punya penyakit tertentu. Pedas hanya memperparah, bukan penyebab. Tabib itu berdeham keras, mencoba mengambil alih perhatian. Kau selalu bicara seakan paling tahu segalanya, Abu Nawas. Kalau begitu, jelaskan ini. Orang tua bilang kalau minum sambil berdiri, airnya akan jatuh langsung ke bawah dan merusak organ. Orang-orang mulai berbisik. Ini adalah mitos yang mereka dengar sejak kecil. Abu Nawas memperhatikan tabib itu sambil mengangkat alis. Minum sambil berdiri membuat air jatuh ke bawah. Memangnya tubuh kita gua kosong. Kerumunan meledak tertawa, beberapa sampai membungkuk menahan perut. Saat minum, jelas Abu Nawas, air masuk melalui tenggorokan, disalurkan oleh otot-otot tubuh. Mau berdiri atau duduk, jalurnya tetap sama. Bedanya. Kalau berdiri, tubuh tidak terlalu rileks sehingga kadang terasa tidak nyaman. Tapi merusak organ. Itu cerita yang dibuat orang yang ingin anak-anaknya duduk tenang. Seorang wanita tua tersenyum sambil mengangguk pelan. Tak ingin kalah, tabib itu kembali berkata lantang, kalau begitu, jawab ini. Rambut basah saat tidur bisa bikin lumpuh. Orang-orang tampak ragu. Beberapa bahkan saling melirik dengan takut. Abu Nawas menatap tabib itu dan berkata, kalau rambut basah bisa bikin lumpuh, maka orang yang tinggal di tepi sungai sudah lumpuh sejak kecil. Tawa membahana. Yang sesungguhnya terjadi, lanjutnya, rambut basah bisa membuat orang kedinginan, lalu imun tubuh turun. Akibatnya mudah masuk angin atau sakit kepala. Tapi lumpuh. Itu bukan akibat rambut basah. Itu akibat ketakutan yang tidak dijelaskan. Tabib itu gelagapan. Tapi semua itu adalah pesan dari orang-orang terdahulu. Mereka pasti punya alasan. Benar, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Kadang alasan itu benar, kadang hanya tebakan yang dibungkus dengan rasa khawatir. Ilmu harus berkembang, tidak berhenti di masa ketika orang bahkan belum tahu fungsi sabun. Kerumunan tertawa dan mengangguk. Namun sebelum tabib itu menyerah, seorang bocah kecil mengangkat tangan. Abu Nawas, aku dengar kalau sering main hujan, badan bisa tumbuh cacing. Kerumunan langsung riuh. Tabib itu tersenyum, merasa itu adalah pertanyaan yang sulit. Abu Nawas jongkok agar sejajar dengan bocah itu dan berkata pelan. Cacing yang bisa tumbuh di tubuh manusia itu bukan datang dari hujan. Ia datang dari kebiasaan tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, dan makan sembarangan. Hujan itu hanya air. Yang berbahaya adalah yang masuk ke mulut, bukan yang turun dari langit. Bocah itu mengangguk mantap. Tabib itu tampak makin pucat. Abu Nawas berdiri dan menatap seluruh kerumunan. Orang bijak berkata, takut boleh, tetapi harus tahu apa yang ditakuti. Mitos kesehatan muncul dari kekhawatiran yang tidak pernah diperiksa. Ketika diuji dengan akal, sebagian jatuh, sebagian terbukti. Yang penting bukan percaya buta, tapi memahami. Kerumunan menyambutnya dengan tepuk tangan panjang, sementara tabib itu mencoba menghilang di tengah keramaian, kali ini tanpa menoleh lagi. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya, baru hendak menyeruput ketika seorang lelaki lain berteriak dari kejauhan. Abu Nawas. Aku dengar kalau terlalu sering tertawa bisa cepat mati. Abu Nawas mengangkat gelasnya dan menjawab santai. Kalau itu benar, maka semua orang di pasar ini sudah habis sejak tadi. Kerumunan belum sempat berhenti tertawa ketika seorang wanita muda membawa keranjang sayur mendekat sambil berkata. Abu Nawas, ada satu lagi. Katanya kalau sering makan mie instan, rambut bisa rontok dan otak jadi tumpul. Beberapa orang langsung memegang rambutnya masing-masing, seolah tiba-tiba takut botak. Abu Nawas menatap wanita itu, lalu berkata, kalau mie instan bisa bikin botak, para pedagang mie sudah masuk daftar tersangka kejahatan rambut. Orang-orang langsung terbahak. Rambut rontok itu bisa karena banyak hal, stres, hormon, usia, kurang gizi, bahkan salah sampo. Mie instan hanya masalah keseimbangan. Kalau terlalu sering dimakan tanpa tambahan sayur atau protein, tubuh kekurangan nutrisi. Tapi membuat otak tumpul. Itu hanya alasan orang tua agar anaknya mau makan lauk. Wanita itu mengangguk puas. Namun sebelum Abu Nawas sempat kembali duduk, seorang pemuda lain maju membawa jeruk besar. Aku punya pertanyaan penting. Ada orang bilang kalau makan buah setelah makan nasi, buahnya akan membusuk di perut. Beberapa orang langsung menoleh dengan ekspresi ngeri, seolah ada laboratorium fermentasi di dalam tubuh. Abu Nawas menatap jeruk itu lalu berkata, kalau buah bisa membusuk di perut, maka tubuh manusia adalah kebun yang gagal panen. Kerumunan meledak tertawa. Buah tidak membusuk di perut. Yang membusuk itu adalah ketakutan yang tidak diperiksa. Buah mengandung serat dan air. Justru membantu pencernaan. Yang penting bukan waktu makannya, tapi bagaimana tubuh masing-masing orang merespons. Pemuda itu tercengang, sementara tabib yang tadinya ingin pergi kini hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah memelas. Namun kerumunan belum puas. Seorang lelaki tua yang terkenal suka memancing ikut bergabung. Abu Nawas, aku dengar kalau makan semangka sambil minum air es bisa bikin perut meledak. Beberapa orang yang memegang botol air langsung berhenti minum. Abu Nawas menatap lelaki itu serius, lalu berkata dengan nada setengah berbisik.
Kalau perut bisa meledak, bukankah kita hidup di tengah masyarakat yang rawan ledakan buah? Seluruh pasar terguncang gelak tawa. Yang benar, lanjut Abu Nawas, semangka dan air es sama-sama masuk dan akan disesuaikan oleh suhu tubuh. Paling-paling membuat perut kembung karena keduanya mengandung banyak air. Meledak. Itu hanya bumbu cerita agar terdengar seram. Lelaki tua itu mengangguk sambil tertawa malu. Saat tawa mulai mereda, seorang perempuan dari kejauhan berteriak. Abu Nawas. Katanya kalau minum kopi bisa membuat jantung berdetak tidak normal dan bikin pendek umur. Pasar mendadak hening. Banyak penjual yang setiap pagi hidupnya dimulai dengan kopi langsung menatap Abu Nawas penuh harap. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya lalu berkata, kalau kopi memperpendek umur, seharusnya para penyair, pedagang, dan pekerja malam tidak ada yang mencapai usia tua. Kerumunan langsung bersorak. Kopi membuat jantung berdetak lebih cepat, itu benar. Tapi itu sama seperti saat kita naik tangga terlalu cepat atau melihat orang yang kita suka. Apakah itu memperpendek umur? Tidak. Yang penting adalah jumlahnya dan kondisi tubuh masing-masing. Beberapa orang bertepuk tangan lega. Namun kerumunan kembali gaduh ketika seseorang membawa kabar yang paling sering didengar di kampung. Abu Nawas, ada yang bilang kalau sering pegang ponsel terlalu lama, radiasinya bisa bikin otak meleleh. Tabib yang sedang menatap dari kejauhan tiba-tiba tampak tertarik lagi. Abu Nawas menghela napas panjang sambil menatap orang itu. Kalau radiasi ponsel bisa melelehkan otak, maka para pedagang ponsel sudah tidak bisa menghitung uang sejak lama. Gelak tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Ponsel memang punya radiasi, tapi sangat kecil dan sudah diatur batas amannya. Yang lebih berbahaya bukan radiasinya, tapi terlalu lama menunduk. Itu membuat leher protes, bukan otak meleleh. Orang-orang mulai merasa tercerahkan satu persatu. Tabib itu akhirnya maju sedikit, walau masih menjaga jarak. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjelaskan semua itu dengan mudah? Bukankah mitos-mitos itu sudah dipercaya sejak zaman dahulu? Abu Nawas menatapnya dan menjawab pelan, namun terdengar ke seluruh pasar. Karena aku tidak memulai dari ketakutan, tapi dari kenyataan. Tubuh manusia itu bukan benda rapuh yang hancur hanya karena hal yang tidak masuk akal. Yang membuatnya rapuh adalah kepercayaan yang diterima tanpa dipikir. Suasana pasar mendadak hening, semua menyimak. Mitos kesehatan lahir dari kekhawatiran. Tidak salah. Tapi jika kekhawatiran itu tidak diuji, ia berubah menjadi aturan yang membingungkan. Ilmu bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk membuat orang paham. Kerumunan mengangguk, beberapa bahkan terlihat tersentuh. Abu Nawas kembali meraih cangkir tehnya, lalu berseloroh. Lagi pula, jika semua mitos tadi benar, kita sudah tidak punya cukup manusia untuk mengisi pasar ini. Dan tawa pun kembali memenuhi udara. Tawa belum juga mereda ketika seorang lelaki muda dengan wajah cemas muncul sambil memegang kertas catatan. Abu Nawas, ini yang paling membuatku takut. Orang-orang bilang kalau terlalu sering membaca di tempat gelap, mata bisa buta. Kerumunan langsung terdiam. Tabib yang sejak tadi terus berusaha mencari celah tampak tersenyum kecil, berharap ini adalah pertanyaan yang menjebak. Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. Kalau membaca di tempat gelap bisa membuat buta, maka semua penjaga malam yang membaca laporan pakai lampu remang-remang sudah memakai tongkat. Beberapa orang tertawa pelan. Yang benar adalah, membaca di tempat gelap membuat mata bekerja lebih keras. Akibatnya mudah lelah, pusing, atau kabur sesaat. Tapi buta. Itu hanya ketakutan yang dibuat agar anak-anak mau tidur lebih cepat. Pemuda itu menarik napas lega. Tabib itu, yang merasa cerita hampir berakhir tidak memihaknya, akhirnya memberanikan diri maju lagi. Abu Nawas, kalau semua mitos itu salah, lalu untuk apa orang-orang tua dulu membuatnya? Bukankah mereka lebih bijak? Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. Mereka bijak. Mereka ingin melindungi. Tapi mereka hidup di zaman ketika lampu minyak adalah kemewahan, air bersih sulit, dan pengetahuan medis terbatas. Maka mereka membuat larangan-larangan agar anaknya selamat meski tanpa penjelasan. Kerumunan mendengarkan tanpa berkedip. Masalahnya, lanjut Abu Nawas, kita hidup di zaman berbeda. Ilmu sudah lebih maju. Jika nasihat lama tidak dijelaskan dengan pengetahuan baru, maka ketakutan lebih besar dari manfaatnya. Tabib itu terdiam, untuk pertama kalinya tidak tersinggung, justru terlihat merenung. Orang-orang di pasar mulai mengangguk-angguk, seolah memahami sesuatu yang selama ini hanya mereka terima tanpa bertanya. Seorang ibu tua yang sejak tadi hanya diam akhirnya berkata pelan namun jelas. Jadi yang harus kami lakukan adalah, menimbang pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Abu Nawas tersenyum hangat. Itulah caranya agar kita tidak tersesat di tengah banyaknya suara. Pengetahuan lama mengajarkan hati-hati. Pengetahuan baru mengajarkan penyebab. Jika keduanya dipakai bersama, maka kita selamat dari ketakutan yang tidak perlu. Angin pasar menyiapkan bau rempah dan tanah basah. Tabib itu perlahan mendekat, wajahnya tidak lagi marah atau defensif. Abu Nawas, katanya lirih, apa aku salah selama ini? Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Kau hanya meneruskan apa yang kau tahu. Tapi ilmu bukan diwariskan seperti cerita dongeng. Ilmu harus diuji. Tabib itu mengangguk pelan, lalu berkata, bolehkah aku belajar bersamamu? Kerumunan terkejut. Namun Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Orang yang mau belajar adalah orang yang paling sehat di antara kita semua.
Tabib itu menunduk hormat. Kerumunan bertepuk tangan panjang, bukan karena tabib itu kalah, tetapi karena ia memilih berubah. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya yang kini sudah benar-benar dingin. Ia meneguknya perlahan sambil berkata ringan. Lihat. Bahkan teh dingin ini tidak membunuhku. Dan tawa pun meledak satu kali lagi, memenuhi pasar seperti riuh burung saat fajar, menutup hari itu dengan ringannya pengetahuan yang akhirnya jatuh pada tempatnya. Benarkah minum air dingin setelah makan bikin perut beku dan gagal mencerna? Di sebuah pasar yang sedang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba sekelompok orang berkumpul di sekeliling seorang tabib gadungan yang sedang berteriak lantang. Wahai warga! Barang siapa minum air dingin setelah makan, maka perutnya akan membeku dan tidak bisa mencerna. Orang-orang mulai khawatir. Ada yang langsung berhenti minum, ada pula yang bertanya-tanya. Abu Nawas hanya menyeringai kecil. Seorang pemuda bertanya, Abu Nawas, benarkah itu? Kalau minum air dingin, perut bisa membeku. Abu Nawas menjawab, kalau begitu, setiap penjual es keliling sudah bangkrut sejak lama karena pembelinya mati kedinginan di perut. Kerumunan tertawa. Tabib itu mulai kesal. Ini bukan urusan tertawa, Abu Nawas. Ini ilmu turun-temurun, bukan untuk ditantang. Abu Nawas menatapnya tenang. Kalau begitu, mari kita bandingkan dengan kenyataan. Yang dingin itu airnya, bukan tubuhnya. Tubuh manusia itu panas, bahkan lebih panas dari rasa malu Anda saat ini. Jadi begitu masuk, air itu langsung menyesuaikan suhu. Buktinya, tidak ada orang yang bertemu malaikat hanya karena minum es. Kerumunan kembali tertawa, dan tabib itu makin memerah. Tak kehabisan akal, tabib itu melanjutkan, kalau begitu, saya punya ilmu lain. Tidur setelah makan membuat makanan naik ke kepala dan bikin mimpi buruk. Orang-orang terdiam. Beberapa mengangguk seolah itu masuk akal. Abu Nawas mengangkat alis. Wahai tabib, kalau makanan bisa naik ke kepala, berarti kepala Anda penuh makanan yang salah arah. Kerumunan semakin riuh. Si tabib menukas, ini fakta. Kalau tidur setelah makan, makanan bisa naik ke otak. Abu Nawas membalas, otak bukan tangga, dan makanan bukan pendaki gunung. Yang terjadi adalah tubuh butuh waktu mencerna makanan. Kalau tidur terlalu cepat, tubuh bekerja sambil kita malas-malasan. Akibatnya dada terasa penuh. Itu yang Anda sebut mimpi buruk. Lalu Abu Nawas menambahkan sambil tersenyum, kalau makanan benar-benar naik ke kepala, maka yang pertama dimakan harus roti. Supaya kalau Anda marah-marah, orang bisa bilang, kepalanya empuk. Orang-orang tertawa sampai menepuk paha. Tabib itu tampak bingung, tetapi tetap berusaha mempertahankan wibawa. Baiklah, Abu Nawas. Kalau kau pintar, jawab ini, minum air kelapa setiap hari bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini banyak dibuktikan orang. Abu Nawas memandangnya lama, lalu bertanya pelan, kalau air kelapa menyembuhkan semua penyakit, kenapa dokter tidak buka praktik di pohon kelapa? Kerumunan tertawa lebih keras dari sebelumnya. Abu Nawas melanjutkan, air kelapa memang sehat. Mengandung elektrolit dan mineral. Tapi tidak ada satupun minuman yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalau semua penyakit bisa sembuh dengan satu buah, para tabib seperti Anda sudah tidak perlu berjualan mitos. Tabib itu mulai kehilangan kata-kata. Orang-orang kini beralih memperhatikan Abu Nawas sepenuhnya. Seorang ibu tiba-tiba bertanya, wahai Abu Nawas, saya dengar kalau bersin kuat, jantung bisa berhenti. Apa benar? Abu Nawas menjawab, kalau begitu, pasar ini sudah penuh jenazah setiap pagi. Kerumunan kembali pecah tertawa. Bersin memang membuat tubuh tegang sesaat, tapi jantung tidak berhenti. Paling hanya melambat sepersekian detik karena refleks tubuh, seperti ketika kaget. Kalau jantung berhenti, maka setiap yang bersin harus disolatkan. Orang-orang mengangguk, merasa tercerahkan. Tabib itu yang merasa dipermalukan, berteriak, kau merusak ilmu yang sudah diwariskan berabad-abad. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, ilmu yang benar akan tetap berdiri meski diuji berulang kali. Tapi mitos akan runtuh hanya dengan satu pertanyaan logika. Kerumunan hening, mendengarkan. Ada dua jenis ilmu di dunia, ilmu yang bertambah ketika diuji, dan ilmu yang hilang ketika ditanya. Jika sesuatu tak bisa dijelaskan dengan akal, pengalaman, dan kenyataan, itu bukan ilmu, hanya cerita untuk menakut-nakuti. Abu Nawas kemudian menatap tabib itu dan menambahkan, jika ingin dihormati karena ilmu, gunakan kebenaran, bukan ketakutan. Kerumunan bersorak. Tabib itu akhirnya melangkah pergi sambil menunduk, kalah oleh logika sederhana yang disampaikan dengan humor. Sementara itu Abu Nawas kembali duduk, menyeduh teh yang mulai dingin, lalu berbisik pada pemuda tadi, ingatlah, mitos kesehatan hanya kuat ketika orang berhenti bertanya. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum, dan pasar kembali ramai dengan hiruk-pikuk yang lebih ceria daripada sebelumnya. Tabib itu belum pergi jauh ketika seorang lelaki bertubuh besar buru-buru mendekat ke Abu Nawas. Abu Nawas, tolong jelaskan ini juga. Ada yang bilang kalau sering mandi malam, paru-paru bisa membeku dan menyebabkan sakit berat. Beberapa orang langsung menggosok lengannya sendiri, seolah merasakan dingin imajiner. Tabib yang tadi sudah lari setengah pasar pun berhenti dan menoleh, berharap isu ini bisa mengembalikan kehormatannya. Abu Nawas mengusap jenggotnya. Kalau mandi malam membuat paru-paru membeku, maka para pekerja malam yang membersihkan jalan sudah tidak ada satu pun yang tersisa. Kerumunan tertawa, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan tenang.
Yang benar, mandi malam hanya berbahaya bagi orang yang sudah punya masalah tertentu, misalnya rematik atau suhu tubuhnya sedang tidak stabil. Bukan karena paru-paru bisa membeku. Paru-paru itu jauh di dalam tubuh. Air hanya menyentuh kulit, bukan organ dalam. Lelaki besar itu manggut-manggut, sedangkan tabib itu mulai terlihat gusar. Seorang anak muda di sebelahnya menyahut, Abu Nawas, aku dengar kalau sering makan pedas, usus bisa bolong. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata, kalau usus mudah bolong, maka pedagang sambal sudah dianggap pembunuh, bukan pedagang. Orang-orang tergelak. Kenyataannya, lanjut Abu Nawas, makan pedas memang bisa membuat perut iritasi atau buang air terlalu cepat. Tapi usus bolong. Itu hanya terjadi jika tubuh sudah punya penyakit tertentu. Pedas hanya memperparah, bukan penyebab. Tabib itu berdeham keras, mencoba mengambil alih perhatian. Kau selalu bicara seakan paling tahu segalanya, Abu Nawas. Kalau begitu, jelaskan ini. Orang tua bilang kalau minum sambil berdiri, airnya akan jatuh langsung ke bawah dan merusak organ. Orang-orang mulai berbisik. Ini adalah mitos yang mereka dengar sejak kecil. Abu Nawas memperhatikan tabib itu sambil mengangkat alis. Minum sambil berdiri membuat air jatuh ke bawah. Memangnya tubuh kita gua kosong. Kerumunan meledak tertawa, beberapa sampai membungkuk menahan perut. Saat minum, jelas Abu Nawas, air masuk melalui tenggorokan, disalurkan oleh otot-otot tubuh. Mau berdiri atau duduk, jalurnya tetap sama. Bedanya. Kalau berdiri, tubuh tidak terlalu rileks sehingga kadang terasa tidak nyaman. Tapi merusak organ. Itu cerita yang dibuat orang yang ingin anak-anaknya duduk tenang. Seorang wanita tua tersenyum sambil mengangguk pelan. Tak ingin kalah, tabib itu kembali berkata lantang, kalau begitu, jawab ini. Rambut basah saat tidur bisa bikin lumpuh. Orang-orang tampak ragu. Beberapa bahkan saling melirik dengan takut. Abu Nawas menatap tabib itu dan berkata, kalau rambut basah bisa bikin lumpuh, maka orang yang tinggal di tepi sungai sudah lumpuh sejak kecil. Tawa membahana. Yang sesungguhnya terjadi, lanjutnya, rambut basah bisa membuat orang kedinginan, lalu imun tubuh turun. Akibatnya mudah masuk angin atau sakit kepala. Tapi lumpuh. Itu bukan akibat rambut basah. Itu akibat ketakutan yang tidak dijelaskan. Tabib itu gelagapan. Tapi semua itu adalah pesan dari orang-orang terdahulu. Mereka pasti punya alasan. Benar, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Kadang alasan itu benar, kadang hanya tebakan yang dibungkus dengan rasa khawatir. Ilmu harus berkembang, tidak berhenti di masa ketika orang bahkan belum tahu fungsi sabun. Kerumunan tertawa dan mengangguk. Namun sebelum tabib itu menyerah, seorang bocah kecil mengangkat tangan. Abu Nawas, aku dengar kalau sering main hujan, badan bisa tumbuh cacing. Kerumunan langsung riuh. Tabib itu tersenyum, merasa itu adalah pertanyaan yang sulit. Abu Nawas jongkok agar sejajar dengan bocah itu dan berkata pelan. Cacing yang bisa tumbuh di tubuh manusia itu bukan datang dari hujan. Ia datang dari kebiasaan tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, dan makan sembarangan. Hujan itu hanya air. Yang berbahaya adalah yang masuk ke mulut, bukan yang turun dari langit. Bocah itu mengangguk mantap. Tabib itu tampak makin pucat. Abu Nawas berdiri dan menatap seluruh kerumunan. Orang bijak berkata, takut boleh, tetapi harus tahu apa yang ditakuti. Mitos kesehatan muncul dari kekhawatiran yang tidak pernah diperiksa. Ketika diuji dengan akal, sebagian jatuh, sebagian terbukti. Yang penting bukan percaya buta, tapi memahami. Kerumunan menyambutnya dengan tepuk tangan panjang, sementara tabib itu mencoba menghilang di tengah keramaian, kali ini tanpa menoleh lagi. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya, baru hendak menyeruput ketika seorang lelaki lain berteriak dari kejauhan. Abu Nawas. Aku dengar kalau terlalu sering tertawa bisa cepat mati. Abu Nawas mengangkat gelasnya dan menjawab santai. Kalau itu benar, maka semua orang di pasar ini sudah habis sejak tadi. Kerumunan belum sempat berhenti tertawa ketika seorang wanita muda membawa keranjang sayur mendekat sambil berkata. Abu Nawas, ada satu lagi. Katanya kalau sering makan mie instan, rambut bisa rontok dan otak jadi tumpul. Beberapa orang langsung memegang rambutnya masing-masing, seolah tiba-tiba takut botak. Abu Nawas menatap wanita itu, lalu berkata, kalau mie instan bisa bikin botak, para pedagang mie sudah masuk daftar tersangka kejahatan rambut. Orang-orang langsung terbahak. Rambut rontok itu bisa karena banyak hal, stres, hormon, usia, kurang gizi, bahkan salah sampo. Mie instan hanya masalah keseimbangan. Kalau terlalu sering dimakan tanpa tambahan sayur atau protein, tubuh kekurangan nutrisi. Tapi membuat otak tumpul. Itu hanya alasan orang tua agar anaknya mau makan lauk. Wanita itu mengangguk puas. Namun sebelum Abu Nawas sempat kembali duduk, seorang pemuda lain maju membawa jeruk besar. Aku punya pertanyaan penting. Ada orang bilang kalau makan buah setelah makan nasi, buahnya akan membusuk di perut. Beberapa orang langsung menoleh dengan ekspresi ngeri, seolah ada laboratorium fermentasi di dalam tubuh. Abu Nawas menatap jeruk itu lalu berkata, kalau buah bisa membusuk di perut, maka tubuh manusia adalah kebun yang gagal panen. Kerumunan meledak tertawa. Buah tidak membusuk di perut. Yang membusuk itu adalah ketakutan yang tidak diperiksa. Buah mengandung serat dan air. Justru membantu pencernaan. Yang penting bukan waktu makannya, tapi bagaimana tubuh masing-masing orang merespons.
Pemuda itu tercengang, sementara tabib yang tadinya ingin pergi kini hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah memelas. Namun kerumunan belum puas. Seorang lelaki tua yang terkenal suka memancing ikut bergabung. Abu Nawas, aku dengar kalau makan semangka sambil minum air es bisa bikin perut meledak. Beberapa orang yang memegang botol air langsung berhenti minum. Abu Nawas menatap lelaki itu serius, lalu berkata dengan nada setengah berbisik. Kalau perut bisa meledak, bukankah kita hidup di tengah masyarakat yang rawan ledakan buah? Seluruh pasar terguncang gelak tawa. Yang benar, lanjut Abu Nawas, semangka dan air es sama-sama masuk dan akan disesuaikan oleh suhu tubuh. Paling-paling membuat perut kembung karena keduanya mengandung banyak air. Meledak. Itu hanya bumbu cerita agar terdengar seram. Lelaki tua itu mengangguk sambil tertawa malu. Saat tawa mulai mereda, seorang perempuan dari kejauhan berteriak. Abu Nawas. Katanya kalau minum kopi bisa membuat jantung berdetak tidak normal dan bikin pendek umur. Pasar mendadak hening. Banyak penjual yang setiap pagi hidupnya dimulai dengan kopi langsung menatap Abu Nawas penuh harap. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya lalu berkata, kalau kopi memperpendek umur, seharusnya para penyair, pedagang, dan pekerja malam tidak ada yang mencapai usia tua. Kerumunan langsung bersorak. Kopi membuat jantung berdetak lebih cepat, itu benar. Tapi itu sama seperti saat kita naik tangga terlalu cepat atau melihat orang yang kita suka. Apakah itu memperpendek umur? Tidak. Yang penting adalah jumlahnya dan kondisi tubuh masing-masing. Beberapa orang bertepuk tangan lega. Namun kerumunan kembali gaduh ketika seseorang membawa kabar yang paling sering didengar di kampung. Abu Nawas, ada yang bilang kalau sering pegang ponsel terlalu lama, radiasinya bisa bikin otak meleleh. Tabib yang sedang menatap dari kejauhan tiba-tiba tampak tertarik lagi. Abu Nawas menghela napas panjang sambil menatap orang itu. Kalau radiasi ponsel bisa melelehkan otak, maka para pedagang ponsel sudah tidak bisa menghitung uang sejak lama. Gelak tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Ponsel memang punya radiasi, tapi sangat kecil dan sudah diatur batas amannya. Yang lebih berbahaya bukan radiasinya, tapi terlalu lama menunduk. Itu membuat leher protes, bukan otak meleleh. Orang-orang mulai merasa tercerahkan satu persatu. Tabib itu akhirnya maju sedikit, walau masih menjaga jarak. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjelaskan semua itu dengan mudah? Bukankah mitos-mitos itu sudah dipercaya sejak zaman dahulu? Abu Nawas menatapnya dan menjawab pelan, namun terdengar ke seluruh pasar. Karena aku tidak memulai dari ketakutan, tapi dari kenyataan. Tubuh manusia itu bukan benda rapuh yang hancur hanya karena hal yang tidak masuk akal. Yang membuatnya rapuh adalah kepercayaan yang diterima tanpa dipikir. Suasana pasar mendadak hening, semua menyimak. Mitos kesehatan lahir dari kekhawatiran. Tidak salah. Tapi jika kekhawatiran itu tidak diuji, ia berubah menjadi aturan yang membingungkan. Ilmu bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk membuat orang paham. Kerumunan mengangguk, beberapa bahkan terlihat tersentuh. Abu Nawas kembali meraih cangkir tehnya, lalu berseloroh. Lagi pula, jika semua mitos tadi benar, kita sudah tidak punya cukup manusia untuk mengisi pasar ini. Dan tawa pun kembali memenuhi udara. Tawa belum juga mereda ketika seorang lelaki muda dengan wajah cemas muncul sambil memegang kertas catatan. Abu Nawas, ini yang paling membuatku takut. Orang-orang bilang kalau terlalu sering membaca di tempat gelap, mata bisa buta. Kerumunan langsung terdiam. Tabib yang sejak tadi terus berusaha mencari celah tampak tersenyum kecil, berharap ini adalah pertanyaan yang menjebak. Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. Kalau membaca di tempat gelap bisa membuat buta, maka semua penjaga malam yang membaca laporan pakai lampu remang-remang sudah memakai tongkat. Beberapa orang tertawa pelan. Yang benar adalah, membaca di tempat gelap membuat mata bekerja lebih keras. Akibatnya mudah lelah, pusing, atau kabur sesaat. Tapi buta. Itu hanya ketakutan yang dibuat agar anak-anak mau tidur lebih cepat. Pemuda itu menarik napas lega. Tabib itu, yang merasa cerita hampir berakhir tidak memihaknya, akhirnya memberanikan diri maju lagi. Abu Nawas, kalau semua mitos itu salah, lalu untuk apa orang-orang tua dulu membuatnya? Bukankah mereka lebih bijak? Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. Mereka bijak. Mereka ingin melindungi. Tapi mereka hidup di zaman ketika lampu minyak adalah kemewahan, air bersih sulit, dan pengetahuan medis terbatas. Maka mereka membuat larangan-larangan agar anaknya selamat meski tanpa penjelasan. Kerumunan mendengarkan tanpa berkedip. Masalahnya, lanjut Abu Nawas, kita hidup di zaman berbeda. Ilmu sudah lebih maju. Jika nasihat lama tidak dijelaskan dengan pengetahuan baru, maka ketakutan lebih besar dari manfaatnya. Tabib itu terdiam, untuk pertama kalinya tidak tersinggung, justru terlihat merenung. Orang-orang di pasar mulai mengangguk-angguk, seolah memahami sesuatu yang selama ini hanya mereka terima tanpa bertanya. Seorang ibu tua yang sejak tadi hanya diam akhirnya berkata pelan namun jelas. Jadi yang harus kami lakukan adalah, menimbang pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Abu Nawas tersenyum hangat. Itulah caranya agar kita tidak tersesat di tengah banyaknya suara. Pengetahuan lama mengajarkan hati-hati. Pengetahuan baru mengajarkan penyebab. Jika keduanya dipakai bersama, maka kita selamat dari ketakutan yang tidak perlu. Angin pasar menyiapkan bau rempah dan tanah basah. Tabib itu perlahan mendekat, wajahnya tidak lagi marah atau defensif. Abu Nawas, katanya lirih, apa aku salah selama ini?
Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Kau hanya meneruskan apa yang kau tahu. Tapi ilmu bukan diwariskan seperti cerita dongeng. Ilmu harus diuji. Tabib itu mengangguk pelan, lalu berkata, bolehkah aku belajar bersamamu? Kerumunan terkejut. Namun Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Orang yang mau belajar adalah orang yang paling sehat di antara kita semua. Tabib itu menunduk hormat. Kerumunan bertepuk tangan panjang, bukan karena tabib itu kalah, tetapi karena ia memilih berubah. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya yang kini sudah benar-benar dingin. Ia meneguknya perlahan sambil berkata ringan. Lihat. Bahkan teh dingin ini tidak membunuhku. Dan tawa pun meledak satu kali lagi, memenuhi pasar seperti riuh burung saat fajar, menutup hari itu dengan ringannya pengetahuan yang akhirnya jatuh pada tempatnya. Benarkah minum air dingin setelah makan bikin perut beku dan gagal mencerna? Di sebuah pasar yang sedang ramai, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba sekelompok orang berkumpul di sekeliling seorang tabib gadungan yang sedang berteriak lantang. Wahai warga! Barang siapa minum air dingin setelah makan, maka perutnya akan membeku dan tidak bisa mencerna. Orang-orang mulai khawatir. Ada yang langsung berhenti minum, ada pula yang bertanya-tanya. Abu Nawas hanya menyeringai kecil. Seorang pemuda bertanya, Abu Nawas, benarkah itu? Kalau minum air dingin, perut bisa membeku. Abu Nawas menjawab, kalau begitu, setiap penjual es keliling sudah bangkrut sejak lama karena pembelinya mati kedinginan di perut. Kerumunan tertawa. Tabib itu mulai kesal. Ini bukan urusan tertawa, Abu Nawas. Ini ilmu turun-temurun, bukan untuk ditantang. Abu Nawas menatapnya tenang. Kalau begitu, mari kita bandingkan dengan kenyataan. Yang dingin itu airnya, bukan tubuhnya. Tubuh manusia itu panas, bahkan lebih panas dari rasa malu Anda saat ini. Jadi begitu masuk, air itu langsung menyesuaikan suhu. Buktinya, tidak ada orang yang bertemu malaikat hanya karena minum es. Kerumunan kembali tertawa, dan tabib itu makin memerah. Tak kehabisan akal, tabib itu melanjutkan, kalau begitu, saya punya ilmu lain. Tidur setelah makan membuat makanan naik ke kepala dan bikin mimpi buruk. Orang-orang terdiam. Beberapa mengangguk seolah itu masuk akal. Abu Nawas mengangkat alis. Wahai tabib, kalau makanan bisa naik ke kepala, berarti kepala Anda penuh makanan yang salah arah. Kerumunan semakin riuh. Si tabib menukas, ini fakta. Kalau tidur setelah makan, makanan bisa naik ke otak. Abu Nawas membalas, otak bukan tangga, dan makanan bukan pendaki gunung. Yang terjadi adalah tubuh butuh waktu mencerna makanan. Kalau tidur terlalu cepat, tubuh bekerja sambil kita malas-malasan. Akibatnya dada terasa penuh. Itu yang Anda sebut mimpi buruk. Lalu Abu Nawas menambahkan sambil tersenyum, kalau makanan benar-benar naik ke kepala, maka yang pertama dimakan harus roti. Supaya kalau Anda marah-marah, orang bisa bilang, kepalanya empuk. Orang-orang tertawa sampai menepuk paha. Tabib itu tampak bingung, tetapi tetap berusaha mempertahankan wibawa. Baiklah, Abu Nawas. Kalau kau pintar, jawab ini, minum air kelapa setiap hari bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini banyak dibuktikan orang. Abu Nawas memandangnya lama, lalu bertanya pelan, kalau air kelapa menyembuhkan semua penyakit, kenapa dokter tidak buka praktik di pohon kelapa? Kerumunan tertawa lebih keras dari sebelumnya. Abu Nawas melanjutkan, air kelapa memang sehat. Mengandung elektrolit dan mineral. Tapi tidak ada satupun minuman yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Kalau semua penyakit bisa sembuh dengan satu buah, para tabib seperti Anda sudah tidak perlu berjualan mitos. Tabib itu mulai kehilangan kata-kata. Orang-orang kini beralih memperhatikan Abu Nawas sepenuhnya. Seorang ibu tiba-tiba bertanya, wahai Abu Nawas, saya dengar kalau bersin kuat, jantung bisa berhenti. Apa benar? Abu Nawas menjawab, kalau begitu, pasar ini sudah penuh jenazah setiap pagi. Kerumunan kembali pecah tertawa. Bersin memang membuat tubuh tegang sesaat, tapi jantung tidak berhenti. Paling hanya melambat sepersekian detik karena refleks tubuh, seperti ketika kaget. Kalau jantung berhenti, maka setiap yang bersin harus disolatkan. Orang-orang mengangguk, merasa tercerahkan. Tabib itu yang merasa dipermalukan, berteriak, kau merusak ilmu yang sudah diwariskan berabad-abad. Abu Nawas berdiri dan berkata lantang, ilmu yang benar akan tetap berdiri meski diuji berulang kali. Tapi mitos akan runtuh hanya dengan satu pertanyaan logika. Kerumunan hening, mendengarkan. Ada dua jenis ilmu di dunia, ilmu yang bertambah ketika diuji, dan ilmu yang hilang ketika ditanya. Jika sesuatu tak bisa dijelaskan dengan akal, pengalaman, dan kenyataan, itu bukan ilmu, hanya cerita untuk menakut-nakuti. Abu Nawas kemudian menatap tabib itu dan menambahkan, jika ingin dihormati karena ilmu, gunakan kebenaran, bukan ketakutan. Kerumunan bersorak. Tabib itu akhirnya melangkah pergi sambil menunduk, kalah oleh logika sederhana yang disampaikan dengan humor. Sementara itu Abu Nawas kembali duduk, menyeduh teh yang mulai dingin, lalu berbisik pada pemuda tadi, ingatlah, mitos kesehatan hanya kuat ketika orang berhenti bertanya. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum, dan pasar kembali ramai dengan hiruk-pikuk yang lebih ceria daripada sebelumnya. Tabib itu belum pergi jauh ketika seorang lelaki bertubuh besar buru-buru mendekat ke Abu Nawas. Abu Nawas, tolong jelaskan ini juga. Ada yang bilang kalau sering mandi malam, paru-paru bisa membeku dan menyebabkan sakit berat.
Beberapa orang langsung menggosok lengannya sendiri, seolah merasakan dingin imajiner. Tabib yang tadi sudah lari setengah pasar pun berhenti dan menoleh, berharap isu ini bisa mengembalikan kehormatannya. Abu Nawas mengusap jenggotnya. Kalau mandi malam membuat paru-paru membeku, maka para pekerja malam yang membersihkan jalan sudah tidak ada satu pun yang tersisa. Kerumunan tertawa, tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan dengan tenang. Yang benar, mandi malam hanya berbahaya bagi orang yang sudah punya masalah tertentu, misalnya rematik atau suhu tubuhnya sedang tidak stabil. Bukan karena paru-paru bisa membeku. Paru-paru itu jauh di dalam tubuh. Air hanya menyentuh kulit, bukan organ dalam. Lelaki besar itu manggut-manggut, sedangkan tabib itu mulai terlihat gusar. Seorang anak muda di sebelahnya menyahut, Abu Nawas, aku dengar kalau sering makan pedas, usus bisa bolong. Abu Nawas menatapnya lama, lalu berkata, kalau usus mudah bolong, maka pedagang sambal sudah dianggap pembunuh, bukan pedagang. Orang-orang tergelak. Kenyataannya, lanjut Abu Nawas, makan pedas memang bisa membuat perut iritasi atau buang air terlalu cepat. Tapi usus bolong. Itu hanya terjadi jika tubuh sudah punya penyakit tertentu. Pedas hanya memperparah, bukan penyebab. Tabib itu berdeham keras, mencoba mengambil alih perhatian. Kau selalu bicara seakan paling tahu segalanya, Abu Nawas. Kalau begitu, jelaskan ini. Orang tua bilang kalau minum sambil berdiri, airnya akan jatuh langsung ke bawah dan merusak organ. Orang-orang mulai berbisik. Ini adalah mitos yang mereka dengar sejak kecil. Abu Nawas memperhatikan tabib itu sambil mengangkat alis. Minum sambil berdiri membuat air jatuh ke bawah. Memangnya tubuh kita gua kosong. Kerumunan meledak tertawa, beberapa sampai membungkuk menahan perut. Saat minum, jelas Abu Nawas, air masuk melalui tenggorokan, disalurkan oleh otot-otot tubuh. Mau berdiri atau duduk, jalurnya tetap sama. Bedanya. Kalau berdiri, tubuh tidak terlalu rileks sehingga kadang terasa tidak nyaman. Tapi merusak organ. Itu cerita yang dibuat orang yang ingin anak-anaknya duduk tenang. Seorang wanita tua tersenyum sambil mengangguk pelan. Tak ingin kalah, tabib itu kembali berkata lantang, kalau begitu, jawab ini. Rambut basah saat tidur bisa bikin lumpuh. Orang-orang tampak ragu. Beberapa bahkan saling melirik dengan takut. Abu Nawas menatap tabib itu dan berkata, kalau rambut basah bisa bikin lumpuh, maka orang yang tinggal di tepi sungai sudah lumpuh sejak kecil. Tawa membahana. Yang sesungguhnya terjadi, lanjutnya, rambut basah bisa membuat orang kedinginan, lalu imun tubuh turun. Akibatnya mudah masuk angin atau sakit kepala. Tapi lumpuh. Itu bukan akibat rambut basah. Itu akibat ketakutan yang tidak dijelaskan. Tabib itu gelagapan. Tapi semua itu adalah pesan dari orang-orang terdahulu. Mereka pasti punya alasan. Benar, kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Kadang alasan itu benar, kadang hanya tebakan yang dibungkus dengan rasa khawatir. Ilmu harus berkembang, tidak berhenti di masa ketika orang bahkan belum tahu fungsi sabun. Kerumunan tertawa dan mengangguk. Namun sebelum tabib itu menyerah, seorang bocah kecil mengangkat tangan. Abu Nawas, aku dengar kalau sering main hujan, badan bisa tumbuh cacing. Kerumunan langsung riuh. Tabib itu tersenyum, merasa itu adalah pertanyaan yang sulit. Abu Nawas jongkok agar sejajar dengan bocah itu dan berkata pelan. Cacing yang bisa tumbuh di tubuh manusia itu bukan datang dari hujan. Ia datang dari kebiasaan tidak mencuci tangan, tidak menjaga kebersihan, dan makan sembarangan. Hujan itu hanya air. Yang berbahaya adalah yang masuk ke mulut, bukan yang turun dari langit. Bocah itu mengangguk mantap. Tabib itu tampak makin pucat. Abu Nawas berdiri dan menatap seluruh kerumunan. Orang bijak berkata, takut boleh, tetapi harus tahu apa yang ditakuti. Mitos kesehatan muncul dari kekhawatiran yang tidak pernah diperiksa. Ketika diuji dengan akal, sebagian jatuh, sebagian terbukti. Yang penting bukan percaya buta, tapi memahami. Kerumunan menyambutnya dengan tepuk tangan panjang, sementara tabib itu mencoba menghilang di tengah keramaian, kali ini tanpa menoleh lagi. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya, baru hendak menyeruput ketika seorang lelaki lain berteriak dari kejauhan. Abu Nawas. Aku dengar kalau terlalu sering tertawa bisa cepat mati. Abu Nawas mengangkat gelasnya dan menjawab santai. Kalau itu benar, maka semua orang di pasar ini sudah habis sejak tadi. Kerumunan belum sempat berhenti tertawa ketika seorang wanita muda membawa keranjang sayur mendekat sambil berkata. Abu Nawas, ada satu lagi. Katanya kalau sering makan mie instan, rambut bisa rontok dan otak jadi tumpul. Beberapa orang langsung memegang rambutnya masing-masing, seolah tiba-tiba takut botak. Abu Nawas menatap wanita itu, lalu berkata, kalau mie instan bisa bikin botak, para pedagang mie sudah masuk daftar tersangka kejahatan rambut. Orang-orang langsung terbahak. Rambut rontok itu bisa karena banyak hal, stres, hormon, usia, kurang gizi, bahkan salah sampo. Mie instan hanya masalah keseimbangan. Kalau terlalu sering dimakan tanpa tambahan sayur atau protein, tubuh kekurangan nutrisi. Tapi membuat otak tumpul. Itu hanya alasan orang tua agar anaknya mau makan lauk. Wanita itu mengangguk puas. Namun sebelum Abu Nawas sempat kembali duduk, seorang pemuda lain maju membawa jeruk besar. Aku punya pertanyaan penting. Ada orang bilang kalau makan buah setelah makan nasi, buahnya akan membusuk di perut. Beberapa orang langsung menoleh dengan ekspresi ngeri, seolah ada laboratorium fermentasi di dalam tubuh.
Abu Nawas menatap jeruk itu lalu berkata, kalau buah bisa membusuk di perut, maka tubuh manusia adalah kebun yang gagal panen. Kerumunan meledak tertawa. Buah tidak membusuk di perut. Yang membusuk itu adalah ketakutan yang tidak diperiksa. Buah mengandung serat dan air. Justru membantu pencernaan. Yang penting bukan waktu makannya, tapi bagaimana tubuh masing-masing orang merespons. Pemuda itu tercengang, sementara tabib yang tadinya ingin pergi kini hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah memelas. Namun kerumunan belum puas. Seorang lelaki tua yang terkenal suka memancing ikut bergabung. Abu Nawas, aku dengar kalau makan semangka sambil minum air es bisa bikin perut meledak. Beberapa orang yang memegang botol air langsung berhenti minum. Abu Nawas menatap lelaki itu serius, lalu berkata dengan nada setengah berbisik. Kalau perut bisa meledak, bukankah kita hidup di tengah masyarakat yang rawan ledakan buah? Seluruh pasar terguncang gelak tawa. Yang benar, lanjut Abu Nawas, semangka dan air es sama-sama masuk dan akan disesuaikan oleh suhu tubuh. Paling-paling membuat perut kembung karena keduanya mengandung banyak air. Meledak. Itu hanya bumbu cerita agar terdengar seram. Lelaki tua itu mengangguk sambil tertawa malu. Saat tawa mulai mereda, seorang perempuan dari kejauhan berteriak. Abu Nawas. Katanya kalau minum kopi bisa membuat jantung berdetak tidak normal dan bikin pendek umur. Pasar mendadak hening. Banyak penjual yang setiap pagi hidupnya dimulai dengan kopi langsung menatap Abu Nawas penuh harap. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya lalu berkata. Kalau kopi memperpendek umur, seharusnya para penyair, pedagang, dan pekerja malam tidak ada yang mencapai usia tua. Kerumunan langsung bersorak. Kopi membuat jantung berdetak lebih cepat, itu benar. Tapi itu sama seperti saat kita naik tangga terlalu cepat atau melihat orang yang kita suka. Apakah itu memperpendek umur? Tidak. Yang penting adalah jumlahnya dan kondisi tubuh masing-masing. Beberapa orang bertepuk tangan lega. Namun kerumunan kembali gaduh ketika seseorang membawa kabar yang paling sering didengar di kampung. Abu Nawas, ada yang bilang kalau sering pegang ponsel terlalu lama, radiasinya bisa bikin otak meleleh. Tabib yang sedang menatap dari kejauhan tiba-tiba tampak tertarik lagi. Abu Nawas menghela napas panjang sambil menatap orang itu. Kalau radiasi ponsel bisa melelehkan otak, maka para pedagang ponsel sudah tidak bisa menghitung uang sejak lama. Gelak tawa pecah lebih keras dari sebelumnya. Ponsel memang punya radiasi, tapi sangat kecil dan sudah diatur batas amannya. Yang lebih berbahaya bukan radiasinya, tapi terlalu lama menunduk. Itu membuat leher protes, bukan otak meleleh. Orang-orang mulai merasa tercerahkan satu persatu. Tabib itu akhirnya maju sedikit, walau masih menjaga jarak. Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjelaskan semua itu dengan mudah? Bukankah mitos-mitos itu sudah dipercaya sejak zaman dahulu? Abu Nawas menatapnya dan menjawab pelan, namun terdengar ke seluruh pasar. Karena aku tidak memulai dari ketakutan, tapi dari kenyataan. Tubuh manusia itu bukan benda rapuh yang hancur hanya karena hal yang tidak masuk akal. Yang membuatnya rapuh adalah kepercayaan yang diterima tanpa dipikir. Suasana pasar mendadak hening, semua menyimak. Mitos kesehatan lahir dari kekhawatiran. Tidak salah. Tapi jika kekhawatiran itu tidak diuji, ia berubah menjadi aturan yang membingungkan. Ilmu bukan untuk membuat orang takut, tapi untuk membuat orang paham. Kerumunan mengangguk, beberapa bahkan terlihat tersentuh. Abu Nawas kembali meraih cangkir tehnya, lalu berseloroh. Lagi pula, jika semua mitos tadi benar, kita sudah tidak punya cukup manusia untuk mengisi pasar ini. Dan tawa pun kembali memenuhi udara. Tawa belum juga mereda ketika seorang lelaki muda dengan wajah cemas muncul sambil memegang kertas catatan. Abu Nawas, ini yang paling membuatku takut. Orang-orang bilang kalau terlalu sering membaca di tempat gelap, mata bisa buta. Kerumunan langsung terdiam. Tabib yang sejak tadi terus berusaha mencari celah tampak tersenyum kecil, berharap ini adalah pertanyaan yang menjebak. Abu Nawas menatap pemuda itu lembut. Kalau membaca di tempat gelap bisa membuat buta, maka semua penjaga malam yang membaca laporan pakai lampu remang-remang sudah memakai tongkat. Beberapa orang tertawa pelan. Yang benar adalah, membaca di tempat gelap membuat mata bekerja lebih keras. Akibatnya mudah lelah, pusing, atau kabur sesaat. Tapi buta. Itu hanya ketakutan yang dibuat agar anak-anak mau tidur lebih cepat. Pemuda itu menarik napas lega. Tabib itu, yang merasa cerita hampir berakhir tidak memihaknya, akhirnya memberanikan diri maju lagi. Abu Nawas, kalau semua mitos itu salah, lalu untuk apa orang-orang tua dulu membuatnya? Bukankah mereka lebih bijak? Abu Nawas memandangnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. Mereka bijak. Mereka ingin melindungi. Tapi mereka hidup di zaman ketika lampu minyak adalah kemewahan, air bersih sulit, dan pengetahuan medis terbatas. Maka mereka membuat larangan-larangan agar anaknya selamat meski tanpa penjelasan. Kerumunan mendengarkan tanpa berkedip. Masalahnya, lanjut Abu Nawas, kita hidup di zaman berbeda. Ilmu sudah lebih maju. Jika nasihat lama tidak dijelaskan dengan pengetahuan baru, maka ketakutan lebih besar dari manfaatnya. Tabib itu terdiam, untuk pertama kalinya tidak tersinggung, justru terlihat merenung. Orang-orang di pasar mulai mengangguk-angguk, seolah memahami sesuatu yang selama ini hanya mereka terima tanpa bertanya. Seorang ibu tua yang sejak tadi hanya diam akhirnya berkata pelan namun jelas. Jadi yang harus kami lakukan adalah, menimbang pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Abu Nawas tersenyum hangat.
Itulah caranya agar kita tidak tersesat di tengah banyaknya suara. Pengetahuan lama mengajarkan hati-hati. Pengetahuan baru mengajarkan penyebab. Jika keduanya dipakai bersama, maka kita selamat dari ketakutan yang tidak perlu. Angin pasar menyiapkan bau rempah dan tanah basah. Tabib itu perlahan mendekat, wajahnya tidak lagi marah atau defensif. Abu Nawas, katanya lirih, apa aku salah selama ini? Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum. Kau hanya meneruskan apa yang kau tahu. Tapi ilmu bukan diwariskan seperti cerita dongeng. Ilmu harus diuji. Tabib itu mengangguk pelan, lalu berkata, bolehkah aku belajar bersamamu? Kerumunan terkejut. Namun Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Orang yang mau belajar adalah orang yang paling sehat di antara kita semua. Tabib itu menunduk hormat. Kerumunan bertepuk tangan panjang, bukan karena tabib itu kalah, tetapi karena ia memilih berubah. Abu Nawas kembali ke gelas tehnya yang kini sudah benar-benar dingin. Ia meneguknya perlahan sambil berkata ringan. Lihat. Bahkan teh dingin ini tidak membunuhku. Dan tawa pun meledak satu kali lagi, memenuhi pasar seperti riuh burung saat fajar, menutup hari itu dengan ringannya pengetahuan yang akhirnya jatuh pada tempatnya.